Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kebaikan, Allah berikan kesehatan dimanapun kita berada. Anak-anakku semuanya, materi kita hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Berbicara mengenai Khulafaur Rasyidin, tentu kita tidak akan lepas membicarakan orang-orang hebat. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Apa sih kelebihan dan keistimewaan mereka berempat ini sehingga mampu mencatatkan sejarah perkembangan Islam? Untuk lebih jelasnya, terus tonton video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan kemudahan anak-anak dalam memahami materi Khulafaur Rasyidin ini. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, maka kepemimpinan umat Islam pada saat itu dilanjutkan dan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat orang sahabat Nabi ini merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kelebihan dan keistimewaan karena mereka dididik dan ditempa oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung. Yuk kita mulai dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir di kota Mekah tahun 573 Masehi. Nama aslinya Abu Quhafah. Abu Bakar merupakan salah satu dari as-sabihunal awwalun atau kelompok orang yang pertama memeluk agama Islam. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Rasul sendiri karena beliau merupakan orang yang pertama mengakui dan membenarkan Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, yang mana pada saat itu bagi orang-orang kafir, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya sepertiga malam saja merupakan kebohongan yang besar. Semasa kepemimpinan beliau sebagai khalifah, umat Islam banyak menghadapi berbagai macam cobaan. Di antaranya banyaknya orang-orang yang keluar Islam atau murtad. Kemudian orang-orang yang enggan membayar zakat, dan bahkan ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Namun dengan kebijaksanaan dan ketegasannya beliau, semua masalah tersebut mampu diatasi secara baik dan cepat. Khalifah selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah. Beliau dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi. Umar sebelum masuk Islam merupakan orang yang paling ditakuti oleh umat Islam karena kebengisannya. Akan tetapi setelah Umar masuk Islam, justru hal ini menjadi sebaliknya. Orang-orang kafirlah yang takut kepada Umar. Umar dikenal sosok yang pemberani dalam mempertaruhkan jiwa dan raganya membela agama Islam, sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Oleh Rasul sendiri, Umar diberi gelar Al-Faruq karena kemampuannya dalam memisahkan antara kebenaran dan kebatilan dalam setiap persoalan kehidupannya. Umar merupakan sahabat Nabi yang keras kepada orang-orang kafir. Namun kepada orang-orang Islam sendiri, Umar sangat berhati baik dan lembut. Semasa menjadi khalifah,
Umar selalu mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan keluarganya. Beliau berprinsip, lebih baik tidak makan dan tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana, sementara rakyatnya banyak yang menderita. Dalam kesehariannya, Umar selalu berkeliling di rumah-rumah warganya setiap malam tanpa sepengetahuan mereka. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah khalifah ketiga menggantikan Umar bin Khattab. Utsman merupakan seorang pembisnis yang sukses dan kaya raya. Namun, beliau juga terkenal dengan sosok yang sangat dermawan. Ia tak segan-segan mengeluarkan seluruh hartanya untuk kepentingan umat Islam. Misalkan saja beliau pernah membeli sumur dari orang Yahudi seharga 200.000 dirham atau setara dengan 2,5 kilo emas saat itu, kemudian diwakafkan untuk kepentingan masyarakat umum. Beliau juga pernah menghibahkan 1.000 ekor unta, 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham untuk keperluan umat Islam pada saat Perang Tabuk. Bukan hanya itu saja, beliau juga pernah menyumbang ribuan karung berisi gandum yang diangkut oleh 1.000 unta yang diperuntukkan kepada kaum miskin ketika terjadi bencana kekeringan. Utsman bin Affan juga merupakan orang yang paling beruntung karena dia dipercaya oleh Rasulullah SAW menikahi putrinya yang kedua dan yang ketiga, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Hal inilah yang menjadikan Utsman bin Affan memiliki julukan Dzunur Ain atau pemilik dua cahaya. Khalifah yang keempat dari Khulafaur Rasyidin yaitu Ali bin Abu Thalib. Nama aslinya Haidar bin Abu Thalib. Beliau merupakan sepupunya Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan orang yang kedua yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah istri Nabi. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah sendiri sebagai anak angkat. Yang selanjutnya ketika hijrah ke Madinah, ia dinikahkan dengan putri Nabi sendiri yang bernama Fatimah. Di usia remaja, sejak wahyu pertama turun, beliau banyak belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Sehingga itulah yang menyebabkan beliau menjadi seorang yang sangat cerdas, berani dan sabar. Karena kecerdasannya, Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan, "Ana Madinatul Ilmu wa Aliyu Babuha," yang artinya aku adalah kota ilmu, sedangkan Ali adalah pintu gerbangnya. Selama menjabat khalifah, Ali bin Abi Thalib banyak memecahkan masalah umat. Dengan kecerdasan dan kesabaran yang dimilikinya, Ali mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Antara lain, memperbaiki sistem keuangan negara, membangun infrastruktur, mengembangkan ilmu bahasa untuk memudahkan orang-orang dalam mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana pada saat itu Islam telah tersebar luas ke berbagai macam negara. Anak-anakku semuanya, itulah materi tentang Khalifah Rasyidin, penerus perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama Islam. Dengan keistimewaan dan kelebihan mereka masing-masing, Abu Bakar dengan kebijaksanaannya, Umar bin Khattab dengan keberaniannya, Utsman bin Affan dengan kedermawanannya,
Ali bin Abi Thalib dengan kecerdasannya. Itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani dan mengamalkan sifat-sifat dari Khalifah Ar-Rasyidin ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.